Hola Mina! Setelah kita menunggu cukup lama, sekitar 2 minggu, akhirnya manga terbaru Black Clover akan dirilis minggu ini. Dan seperti biasa di hari Kamis ini, spoiler atau bocorannya sudah tersebar di internet. Dan akan kita bahas secara detail dalam video kali ini. Saya akan jelaskan bocoran ini panel per panelnya, dan mungkin tidak akan sesuai urutan panelnya. Untuk versi full dan berurutan panelnya nanti akan kita review di video selanjutnya setelah manga resminya dirilis. Selain itu, saya ingatkan juga bagi kalian penikmat animenya, konten ini jelas mengandung spoiler. Kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul dari manga Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 328 adalah All the Way, yang jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti sepanjang perjalanan atau bisa juga sepanjang waktu. Judul ini kemungkinan besar akan mengacu kepada perjalanan Asta dan Liebe yang masa lalunya bisa dikatakan cukup kelam, di mana ibu mereka dibunuh oleh Raja Iblis Lucifero, hingga akhirnya sekarang mereka memiliki peluang untuk membalaskan dendam ibu mereka secara langsung. Judul ini akan terlihat masuk akal ketika kalian membaca kata-kata Lichita kepada Liebe tentang Asta dalam kilas balik mereka. Itu artinya akan ada kilas balik lagi tentang Lichita di chapter 328 kali ini. Di dalam panel ini Asta terlihat jatuh terhempas, kemungkinan besar karena sihir yang dilancarkan oleh Lucifero. Dilihat dari kerusakan dan posisi tangan serta cara jatuh Asta, kemungkinan besar itu merupakan sihir gravitasi dengan tekanan yang jauh lebih kuat dari yang pernah dia keluarkan sebelumnya. Karena Lucifero tahu pertarungan fisik jarak dekat tidak akan efektif melawan Asta. Hal itu dikarenakan Asta bisa memblokir sihir Lucifero begitu saja dengan cara menyentuhnya. Jadi Lucifero mencoba melakukan serangan jarak jauh untuk melawan Asta, dan itu terlihat lebih efektif daripada serangan jarak dekatnya. Lucifero pun ternyata di sini masih bisa melakukan perlawanan kepada Asta yang telah bangkit dengan kekuatan luar biasanya. Walaupun kita sudah tahu bahwa kekuatan Asta itu hanya tersisa 5 detik lagi. Tapi jika kita lihat, saat terhempas itu Asta masih dalam mode Devil Union mode-nya. Itu berarti waktu 5 detiknya masih belum habis. Dan serangan ini sepertinya Lucifero lakukan tepat setelah Lucifero ditendang dan dihempaskan oleh Asta. Dan itu berarti tendangan fisik Asta tidak berefek apapun kepada Lucifero. Kemudian setelah serangan itu, terjadi kilas balik tentang Lichita yang ternyata menceritakan tentang Asta kepada Liebe. Lichita mengatakan kepada Liebe bahwa dia memiliki seorang anak seperti Liebe. Dan Lichita sangat senang anaknya itu lahir dengan sehat. Akhirnya di sini terungkap juga kenapa Liebe ketika ritual pengikatan iblis bisa tahu betul bahwa Asta itu anaknya Lichita. Karena ternyata Lichita sendiri yang menceritakan anaknya yaitu Asta kepada Liebe. Lichita sepertinya menceritakan dengan detail mengenai Asta dari ciri-cirinya hingga namanya. Karena Liebe bisa menyadari dengan mudah bahwa Asta adalah anaknya Lichita. Lichita pun menjelaskan alasan sebenarnya dia meninggalkan Asta. Dia mengatakan bahwa jika dia terus berada di samping Asta, Lichita akan mengambil energi kehidupan Asta. Itulah alasan Lichita meninggalkan Asta di gereja desa Hage. Tapi menurut saya ini sedikit cukup janggal, karena seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, seharusnya ketika Lichita membawa Asta ke gereja desa Hage, itu membutuhkan waktu dalam perjalanannya. Dan dalam perjalanan yang sesingkat apapun, Lichita pasti akan tetap menyerap mana dan energi kehidupan Asta. Karena Asta selalu berada dalam dekapannya selama perjalanan itu. Hal itu pernah dibuktikan ketika ada seekor ular yang diserap mana dan energi kehidupannya oleh Lichita. Ular itu langsung tumbang tak berdaya dan sepertinya langsung mati. Ular itu saja yang jaraknya cukup jauh berada di atas kayu di atap bisa terserap mana dan energi kehidupannya. Apalagi Asta yang pasti berada di tangannya pada saat itu. Karena Lichita pasti membawa keranjang bayi itu menggunakan tangannya. Atau mungkin Lichita memasukkan Asta ke dalam sebuah benda lain seperti botol kecil menggunakan sihirnya. Jika kasusnya seperti itu, mungkin bisa saja, tapi kita pun tidak tahu apakah seseorang yang dimasukkan ke dalam sebuah benda akan kebal dari penyerapan energi kehidupan. Ditambah Lichita pun harus tahu dulu bahwa Asta memang benar-benar tidak memiliki mana, karena sihir Lichita itu hanya bisa memindahkan dan memasukkan benda yang tidak memiliki mana saja. Jika benda itu memiliki mana, Lichita tidak bisa memindahkannya. Kasusnya sama seperti saat Lichita memasukkan Liebe yang tidak memiliki mana ke dalam Grimoire berdaun 5. Lalu ketika Lichita mengecek Asta apakah
apakah dia memiliki mana atau tidak pun, seharusnya Lichita otomatis bisa dengan cepat juga menyerap energi kehidupan Asta. Dan itu jelas sekali membahayakan hidup Asta. Sepertinya masih ada yang disembunyikan Lichita tentang masa lalu Asta itu, karena ucapannya sedikit janggal. Lanjut ke jalan cerita. Saat bercerita, Lichita pun mengatakan karena kemampuan aneh yang dia miliki, dia merasa tidak cocok menjadi seorang ibu. Lichita sebenarnya menyayangi Asta, tapi dia tidak bisa selalu berada di sisinya. Dia tidak bisa juga memegang Asta dengan tangannya. Dan sekarang Lichita tidak akan pernah bisa melihat Asta lagi. Tapi entah itu besok atau setelahnya dan sepanjang waktu, Lichita akan selalu menyayangi Asta. Saat Lichita bercerita tentang Asta, kita pun diperlihatkan panel pertarungan Asta dan Libe melawan Lucifero. Saat itu Lucifero terlihat melancarkan pukulannya lagi kepada Asta, tapi Asta tidak menghindarinya. Dia pun tidak menangkap tangan Lucifero. Kemudian, di sini sesaat Lucifero mendaratkan pukulannya, Lucifero akhirnya mengingat sosok Lichita. Tapi anehnya, Lucifero justru mengira bahwa sosok Asta dan Libe adalah sosok Lichita. Lucifero berkata, "Kau bajingan, wanita sialan yang menggangguku. Kau adalah dia." Cukup aneh juga kenapa bisa Lucifero mengira Asta dan Libe adalah Lichita. Tapi hal ini kemungkinan besar karena kemampuan memblokir mana Asta yang mirip dengan kemampuan aneh Lichita yang bisa menyerap mana. Ditambah karena Asta itu anak kandung Lichita, dan mungkin Lucifero merasakan aura yang sama dari Asta seperti milik Lichita. Di sini saya tidak mendapatkan bocoran raw versi bahasa Jepangnya, jadi tidak bisa saya pastikan dua kali apakah itu benar Lucifero memanggil Asta dengan kata ganti her atau dia perempuan. Karena jika dalam bocoran yang saya dapatkan ini sudah diterjemahkan langsung oleh fans dalam bahasa Inggris, dan di sana ditulis kata ganti her atau dia untuk perempuan. Kemudian pertarungan berlanjut. Sebelum tinju Lucifero mengenai wajah Asta, Asta menebaskan katananya. Lucifero sempat menghindarinya, tapi lagi-lagi tanduk dia terpotong oleh Asta. Sudah jelas sekali di sini, Asta benar-benar memiliki hobi unik, yaitu menebas tanduk Raja Iblis. Setelah tanduknya tertebas, Lucifero pun melancarkan tinjunya lagi. Tapi lagi-lagi tinjunya itu tidak berhasil mengenai Asta. Justru di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Asta berhasil menebas Lucifero. Kali ini bukan tanduk yang dia tebas, melainkan tubuh Lucifero benar-benar terkena tebasan katana Asta. Asta mengatakan bahwa orang yang tidak berguna justru adalah Lucifero. Ucapan Asta ini menanggapi ucapan Lucifero kepada Lichita saat Lichita dibunuh oleh Lucifero. Saat itu Lucifero pun mengatakan kepada Lichita bahwa Lichita adalah orang yang tidak berguna. Asta benar-benar berhasil membalaskan dendam ibunya baik secara verbal ataupun non-verbal. Lucifero benar-benar tertebas dan terbelah menjadi dua tepat di dadanya. Tapi saat itu ekspresi Lucifero terlihat biasa saja, bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kita pun tidak diperlihatkan sosok Adramelech yang seharusnya dalam kejadian sepenting ini diperlihatkan terkejut. Dan kita juga tidak melihat jantung Lucifero benar-benar tertebas di sini. Kita hanya melihat tubuhnya saja yang tertebas. Apakah ini masih belum berakhir? Apakah tubuh Lucifero ini bukanlah tubuh aslinya, dan tubuh dia sebenarnya masih di dunia bawah, sehingga dia masih bisa bangkit lagi? Entahlah, yang jelas untuk saat ini Lucifero sudah berakhir dan telah dikalahkan. Kemudian sesaat setelah Asta menebas Lucifero, Asta dan Libe pun terpisah karena durasi 5 detik tambahan waktu penggunaan Devil Union mode-nya telah berakhir. Lalu di panel akhir, Asta dan Libe berdiri dengan epiknya di hadapan Lucifero yang sudah terbelah dan tergeletak di tanah. Mereka mengatakan, "Kami akan hidup dan kami akan bahagia." Ucapan mereka ini bukan ditujukan kepada Lucifero, tapi ditujukan kepada ibu mereka, yaitu Lichita yang sebelum kematiannya menyuruh Libe untuk tetap hidup. Chapter 328 kali ini terdiri dari 15 halaman yang terbilang cukup banyak dan normal dibandingkan dengan chapter sebelumnya yang hanya terdiri dari 9 halaman saja. Lucifero memang terbelah dan tumbang di hadapan Asta, tapi untuk mendapatkan 100% kepastiannya, apakah Lucifero itu benar-benar dikalahkan, kita harus menunggu chapter 329 selanjutnya minggu depan. Chapter selanjutnya itu akan benar-benar sangat menentukan, dan bisa saja terjadi plot twist di sana, dimana ketika para fans dibuat senang dan tenang karena musuh telah dikalahkan, tapi kemudian tiba-tiba muncul musuh dan ancaman baru. Sama halnya seperti kejadian setelah Dante dikalahkan oleh Asta dan Yami, dimana saat itu tiba-tiba Zenon muncul, lalu menculik Yami di hadapan anggota Black Bull yang membuat Asta frustasi. Chapter berikutnya bisa saja
Hydra melek turun ke medan pertempuran dan mulai bergerak dengan tindakan yang tidak bisa kita prediksi. Dan plot twist akan terjadi di sana. Terlalu banyak misteri dan pertanyaan di chapter kali ini. Kita tunggu saja versi resminya nanti untuk melihat full panelnya. Apakah ada momen penting yang terlewatkan atau tidak? Dan saya akan coba bahas lebih mendalam lagi ketika versi fullnya sudah dirilis. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan bocoran atau spoiler manga Black Clover chapter 328 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.